Tiga kartu merah, 0 gol. Hernando Ari kerja bakti. Persebaya Surabaya menunjukkan daya juang luar biasa saat menahan imbang PSBS Biak 0-0 pada pekan ke-10 Super League di Stadion Maguwo Harjo. Dalam laga penuh drama ini, Green Force harus bermain dengan 9 pemain setelah 3 kartu merah mewarnai jalannya pertandingan. Sejak awal laga, PSBS tampil agresif dan langsung menekan pertahanan Persebaya Surabaya. Damianus Adiman Putra dan Ruyeri Alfonso Blanco Yus mendapat peluang di menit-menit awal, namun tembakan mereka belum menemui sasaran. Persebaya Surabaya justru menghadapi situasi sulit di menit ke-29 ketika bek asing Leonardo Silva Lelis diganjar kartu merah langsung. Pelatih Eduardo Perez pun terpaksa melakukan pergantian cepat dengan menarik Tony Firmansyah dan memasukkan Mikael Alfredo Tata untuk menambah kekuatan di lini belakang. Namun nasib sial belum berhenti di situ. Mikael Tata yang baru masuk justru mendapat 2 kartu kuning beruntun di menit ke-42 dan 43, membuat Persebaya Surabaya harus bermain dengan 9 pemain sebelum babak pertama berakhir. Babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Persebaya Surabaya bertahan dengan disiplin tinggi, sementara PSBS terus frustrasi menghadapi tembok kokoh Hernando Ari dan Dime Dimov di lini belakang. Eduardo Perez melakukan rotasi di menit ke-56 untuk menjaga stamina timnya. Gali Freitas dan Mihailo Perovic digantikan oleh Randy Hansen dan Malik Rizaldi untuk memberi napas baru dalam serangan balik cepat. Ketegangan meningkat di menit ke-75, bek PSBS Nur Hidayat Haji Haris diganjar kartu kuning kedua setelah pelanggaran keras, membuat kedua tim kini bermain dengan 10 dan 9 pemain. Persebaya Surabaya semakin fokus bertahan dengan formasi ultra defensif. Dime Dimov tampil lugas menghalau setiap bola udara, sementara Francisco Rivera dan Milos Rajkovic berjuang menutup ruang di lini tengah. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0. Persebaya Surabaya sukses mencuri 1 poin penting meski bermain dengan 9 pemain sejak babak pertama. Pelatih Eduardo Perez tampak puas dengan determinasi anak asuhnya. Ia memuji semangat juang dan kedisiplinan tim dalam menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Sementara itu, pelatih PSBS Divaldo Alves tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, anak asuhnya gagal menjaga ketenangan dan tidak mampu memanfaatkan banyak peluang meski unggul jumlah pemain. Pertandingan ini menjadi bukti betapa sepak bola tak selalu tentang jumlah pemain atau dominasi. Persebaya Surabaya membuktikan dengan semangat dan pertahanan solid, 9 pemain pun bisa membawa pulang hasil berharga dari laga penuh drama di Maguwo Harjo. Persebaya siap bangkit dan tanggapan dingin Pres. Persebaya Surabaya bertekad untuk bangkit saat menghadapi tuan rumah PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pelatih Persebaya Eduardo Perez saat ini memang tengah berada di bawah tekanan setelah timnya takluk 1-3 dari Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Sabtu lalu. Kekalahan tersebut menjadi yang kedua di kandang dari 4 laga kandang Persebaya musim ini, namun Eduardo Perez menanggapi tekanan tersebut dengan santai. Ia memilih fokus maksimal menyiapkan tim untuk laga kontra PSBS Biak. Ketika bekerja di klub besar seperti Persebaya, Anda akan mendapat tekanan setiap hari. Itu bukan hal baru bagi saya, kata Eduardo Perez saat jumpa pers. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, tidak ingin terpengaruh oleh tekanan. Saya tidak memikirkan tekanan, saya tidak memikirkan apapun. Saya hanya melihat para pemain saya berlatih setiap hari. Jadi saya selalu mengikuti perkembangan latihan para pemain, tambahnya. Eduardo Perez sangat meyakini bahwa kemenangan di laga ini akan mengembalikan kepercayaan diri tim. Untuk itu, ia telah menyiapkan tim sebaik mungkin, termasuk mencari opsi pengganti untuk 2 pemain asing Persebaya yang absen, Risto Mitrevski dan Dejan Tumbas. Kami fokus pada pertandingan ini,
Kami tahu pentingnya pertandingan ini. Kami sudah mempersiapkan semua minggu ini. Kami berusaha untuk mendapatkan 3 poin, pungkas Eduardo Perez, menegaskan target kemenangan adalah harga mati untuk Persebaya. Ini janji Perez ke bonek. Persebaya Surabaya membawa semangat tinggi jelang laga tandang melawan PSBS Biak pada pekan ke-10 Super League. Pelatih Eduardo Perez menegaskan komitmennya kepada bonek untuk mempersembahkan kemenangan dan mengakhiri tren negatif tim di awal musim. Meski berstatus tamu, Green Force datang dengan ambisi besar untuk kembali menunjukkan taringnya di hadapan ribuan pendukung setia yang siap datang langsung ke stadion. Eduardo Perez mengaku kecewa dengan performa Persebaya Surabaya dalam 2 laga terakhir. Kekalahan 1-3 dari Persija Jakarta pekan lalu menjadi cambuk bagi timnya agar tampil lebih agresif dan disiplin saat menghadapi PSBS Biak. Ia menilai skuad Persebaya Surabaya harus kembali ke identitas permainan cepat dan menekan yang menjadi ciri khas Green Force. Janji itu sontak disambut antusias bonek yang menuntut kebangkitan tim kebanggaannya. Eduardo memahami ekspektasi besar supporter dan berjanji akan menurunkan skuad terbaik untuk memastikan 3 poin dibawa pulang dari Sleman. PSBS Biak memang bukan lawan yang bisa diremehkan meski tengah terseok-seok di papan bawah. Tim berjuluk Badai Pasifik itu sementara menempati posisi ke-17 klasemen dengan hanya 5 poin hasil dari 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan 5 kekalahan. Secara historis, PSBS Biak juga belum pernah menaklukkan Persebaya Surabaya sepanjang pertemuan mereka. Dalam 6 laga sebelumnya, Green Force mendominasi dengan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Para pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur dan bertekad mempersembahkan kemenangan untuk menenangkan hati bonek. Meski begitu, Eduardo Perez menegaskan timnya tak boleh terlena dengan rekor pertemuan tersebut. Ia meminta anak asuhnya tetap fokus, disiplin, dan tidak memberi ruang bagi PSBS Biak untuk mengembangkan permainan. 2 kekalahan beruntun membuat posisi Persebaya Surabaya mulai tertekan di papan tengah. Kemenangan atas PSBS Biak menjadi harga mati agar tim asal Surabaya itu tak semakin tertinggal dari para pesaing di zona atas. Eduardo menilai laga di Maguwo Harjo adalah momentum untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Ia ingin Persebaya Surabaya tampil lebih tajam di lini depan setelah hanya mencetak 1 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Mihailo Perovic dan Diego Mauricio mulai dipertanyakan. Performa duo striker Persebaya Surabaya di Super League 2025 AS 2026 yang diisi oleh Mihailo Perovic dan Diego Mauricio mulai dipertanyakan. Bonek kebingungan dengan peran keduanya di lapangan karena kontribusi mereka belum mampu memberi dampak nyata bagi lini depan Green Force.